Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW mengatakan arba'atun fi ummati min amril jahiliyah. Sungguh ada 4 perkara dari umatku melakukan amalan-amalan jahiliyah. La yatrukunahunna, dan mereka tidak bisa meninggalkan perbuatan jahiliyah tersebut. Ini Nabi melarang. Yang pertama al-fakhr fil ahsab. Yang pertama berbangga-bangga dengan keturunan. Saya ini dari keturunan apa? Keturunan darah hijau misalnya. Saya dari keturunan bangsawan, dari keturunan apa lagi? Keturunan yang derajatnya tinggi, derajatnya melebihi daripada derajat yang lain. Padahal Nabi SAW menganggap manusia seluruhnya sama, Arabnya, Ajamnya, kulit merahnya, kulit hitamnya, putihnya, coklatnya, semua sama. Di hadapan Allah Azza wa Jalla sama. Oleh karenanya berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan keturunan adalah hal yang diharamkan. Nah, dan ini terjadi ketika dia akan menikah dengan wanita, maka dicari tahu wanita ini siapa, dari keturunan mana, laki-lakinya juga siapa, dari keturunan mana. Kemudian diputar-putar baharnya. Ini karena wanita dari keturunan bangsawan, kamu dari keturunan sedang-sedang, atau bahkan dari rakyat jelata yang tidak punya pangkat atau jabatan di tengah-tengah manusia, masyarakat, berarti bayaranmu harus lebih mahal. Nah, yang tadinya cuma 30 koli misalnya jadi 100 koli, atau menjadi sekian ratus ribu. Ala kulli hal, ini berbangga-bangga dengan keturunan adalah hal yang diharamkan. Itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Lihat bagaimana Abu Sufyan dahulu, bagaimana Abu Jahal dahulu sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala. Bagaimana dahulu mereka? Sampai-sampai dahulu orang-orang biasa, orang-orang rendahan, kata mereka, orang-orang yang tidak berkedudukan, tidak berpangkat, dari sahabat Nabi SAW, menurut orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka tidak boleh duduk satu karpet, tidak boleh duduk satu kursi. Nah, aib bagi mereka. Kamu duduk satu kursi bersama saya, sementara saya ini derajatnya keturunannya bangsawan, kamu ini keturunan jelata, keturunan orang rendah, kamu tidak punya keturunan, apalagi harta yang besar, tidak boleh kamu duduk satu kursi dengan saya. Makan satu meja lebih-lebih, makan satu nampak juga lebih-lebih, satu piring mereka tidak mau makan dengan alasan derajat saya lebih tinggi daripada kamu. Demikian juga di antara mereka dari wanita. Ini orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka Nabi SAW melarang ini. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kalian, kata Allah, dari laki-laki dan wanita. Kemudian kalian diciptakan untuk saling mengenal, antara kabilah, antara suku, antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang garis keturunannya bangsawan, garis keturunannya darah hijau. Kalau ada darah hijau, kecuali mungkin yang lain punya darah hijau, tapi manusia tidak ada darah hijau. Semua manusia darahnya apa? Darah merah. Tidak ada darah, ini cuma apa? Peribahasa saja. Yani seperti mereka bilang orang-orang yang keturunan bangsawan. Ini tidak boleh. Yang kedua, wa ta'anu fil ansab, saling mencerca nasab. Nasab kamu itu rendah, nasab saya itu lebih tinggi, nasab kamu itu dulu adalah begini, direndahkan, disebutkan dengan sifat merendahkan, mencerca, mencela. Nah, diinjak-injak di bawah telapak kakinya. Maka saling mencerca nasab. Kamu dari suku ini, saya dari suku ini. Kita kalau mau ditelusuri itu sampai bersambung nasabnya kepada Nabi SAW katanya. Dan kemudian dikatakan dia adalah ahlul bait. Saya ini ahlul bait. Kenapa? Karena saya dari keturunan Al-Husain atau dari keturunan Al-Hasan. Pendusta. Kalau dia ahlul bait dari keturunan Al-Hasan. Kenapa? Kan Al-Hasan tidak ada keturunannya setelah terjadi pembantaian di Karbala. Ketika pembantaian di Karbala yang terbunuh Al-Husain,
juga seluruh anak-anak Al-Hasan, kecuali yang tersisa cuma dari keturunan Al-Husain yang bernama Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali. Dia yang hidup masih kecil. Di saat itu dibiarkan hidup oleh Al-Hajjaj, oleh daripada pasukan siapa? Pasukannya Abdul Malik bin Marwan. Dibiarkan hidup. Al-Hajjaj biarkan hidup. Karena tidak tega juga dia masih kecil, kemudian dalam keadaan sakit, hampir mau dibunuh oleh pasukannya. Akan tapi kemudian dilindungi oleh para wanita dari keturunan Al-Husain. Sementara keturunan dari Al-Hasan semuanya dibunuh di saat tersebut. Jadi kemudian berikutnya Al-Husain dibiarkan hidup, dibawa ke Madinah untuk kemudian dilindungi di Madinah bersama daripada sukunya. Kemudian tumbuh besar sampai kemudian dewasa, kemudian menikah dan kemudian punya keturunan. Nah, kemudian dikatakan baru keturunan Ahlul Bait dari Ali yang tersisa hanya dari keturunan Al-Husain turun ke bawah. Adapun kalau dia mengatakan saya dari keturunan Al-Hasan bin Ali, pembohong, pendusta. Kenapa? Karena tidak ada keturunan Al-Hasan. Karena dalam kejadian Karbala semua sudah terbunuh. Mengaku sebagai keturunan Ahlul Bait, ditanya siapa nasab, bagaimana nasab sampai di mana? Mengatakan dari Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka dikatakan kepadanya kau pendusta. Atau bisa dikatakan kamu Dajjal. Nam Dajjal min Dajjal, karena kedusanya sudah sangat jelas, sangat tampak seperti matahari di depan mata. Seperti apa matahari di siang bolong. Semua orang bisa melihat matahari di siang bolong, kecuali dia mengatakan saya tidak melihat, padahal kau pendusta. Ala kulli hal, maka saling mencerca dengan nasab ini tidak boleh. Kamu dari keturunan ini, saya dari keturunan ini, kamu keturunannya rendah. Kamu keturunannya tidak berada dalam kesultanan ini misalnya. Tidak ada pangkat pada kerajaan ini misalnya, kesultanan ini misalnya. Boleh sampai kemudian dibawa kepada keturunan keraton, keturunan apa lagi? Ala kulli hal, terserah mereka mau pakai apa. Kemudian yang keempat, wal istisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang-bintang. Minta hujan dengan bintang-bintang. Kalau muncul bintang ini hujan, minta hujan. Kalau muncul bintang ini hujan, minta hujan. Ini juga termasuk amalan jahiliyah dan ini perbuatan syirik. Wan niyah, dan yang keempat yaitu syahidnya an-niyah, yaitu menangis sampai menampar-nampar pipi. Kenapa kamu tinggalkan saya? Kenapa bukan ya Allah? Kenapa bukan saya yang dicabut nyawanya? Kenapa anak saya dicabut nyawanya masih kecil? Belum bisa buat apa? Belum merasakan hidup seperti saya hidup sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun. Dia masih kecil baru berapa hari. Sambil ditampar-tampar wajahnya sampai merah-merah dia tidak rasa. Sampai tebal, sampai tidak rasa lagi dia tidak rasa bahwa dia sedang memukul dirinya. Saking apa? Tidak sabarnya dia dengan ujian tersebut. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, an-naiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalu min qatiran wa dir'un min jarab. Maka seorang wanita yang menangis dengan bentuk niyaha, menangisi yang meninggal sambil menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, pakaiannya, mencakar-cakar rambutnya, apalagi rambutnya panjang, kalau bisa dicabut sampai akar-akarnya dicabut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wanita yang melakukan niyaha apabila dia tidak bertobat sebelum matinya, maka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dipakaikan pakaian dari ter. Pakaian dari ter. Apa ter? Itu aspal. Itu aspal yang dipanaskan untuk buat jalan, itu ter namanya. Ter dari neraka jangan dianggap ter itu dingin. Watar mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfal sarabiluhum min qatiran. Hari kiamat apa? Bagian ahlul neraka itu dari ter, bukan ter dari dunia, ter dari api neraka. Jadi akan membungkus dagingnya dan tulingnya dari ter neraka. Ter di dunia pembuatan aspal saja sudah panas. Coba berjalan di aspal yang baru diaspal, baru dibuat dengan ter. Bisa dengan kita lanjut.
Bisa seorang mampu menahan panasnya ter yang barusan dibuat di jalan, apalagi ter dari neraka. Itu pakaian ahlu neraka. Sarabiduhum min qatiran taghsha wujuhahum nar, dan kemudian api akan meliputi jiwa-jiwa mereka.